Sebut Presiden Dungu, Dr. Tifa bisa dijerat. Pasal ini ditulis oleh Daeng dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Orang cerdas yang sesungguhnya adalah mereka yang tidak dengan mudah menilai orang lain dungu atau bodoh. Meskipun orang itu punya jabatan yang tinggi ataupun pangkat ataupun profesi yang dianggap sebagai berkelas. Dan meskipun seseorang itu punya jabatan yang tinggi atau profesi yang dinilai sangat prestisius, itu justru bisa turun kelas dan dianggap hina ketika melakukan perbuatan tercela dan perbuatan yang tidak kontras dengan tujuan dari profesinya. Misalnya seorang menteri yang seharusnya bekerja memperbaiki situasi tetapi justru malah korupsi, maka otomatis ia jatuh terhina. Meskipun ia melemparkan senyum dengan sangat manis di depan kamera, begitu korupsi sudah otomatis adalah maling yang hina, sebagaimana kader PKS dan Demokrat. Nah, ketika ada seorang dokter yang merasa dirinya paling pintar tapi bercuit dan menghina presiden, justru si dokter inilah yang hina. Seorang dokter yang sok paling pintar dan mengomentari suatu peristiwa yang bukan keahliannya, lalu menyebut presiden dengan sebutan dungu, justru dialah yang dungu. Si dokter itu belum tentu bisa membuat negara ini menjadi sangat maju jika seandainya ia yang jadi presiden. Justru malah bisa hancur berantakan karena hanya doyan menilai orang lain dungu. Orang yang merasa sok pintar itu cenderung tidak mau menerima saran dan kritik dari orang lain. Orang yang merasa pintar seperti Dr. Tifa ini adalah orang yang arogan dan sombong. Orang sombong selalu merasa dirinya paling benar dan paling sok pintar. Tetapi dia malah bisa hina dengan mengeluarkan kata dungu kepada presiden. Sepertinya Dr. Tifa ini pergaulannya pada barisan sakit hati, sehingga ia terpengaruh. Tapi ia merasa tidak terpengaruh. Ia merasa orang yang kritis, tetapi dah dia kebablasan. Atau mungkin saja Dr. Tifa ini salah pengajian. Yaitu pengajian yang doyan menyalah-nyalahkan pemerintah hingga mendungu-dungukan presiden sebagaimana Rocky Gerung yang memang pekerjaannya sebagai pakar dungu, menggunakan retorika dan atau filsafat sebagai senjata untuk mendungukan orang. Tetapi suatu hari ia sendiri akan menjadi dungu sedungu-dungunya. Bayangkan beli tanah tapi gak jelas dokumennya, ya dungu namanya. Ketika Dr. Tifa mengomentari negara Sri Lanka yang hancur dan presidennya kabur, dan lalu menarasikan ke arah Indonesia, ini jelas-jelas adalah provokasi. Dr. Tifa ingin agar banyak orang yang membenci presiden, sebagaimana barisan sakit hati yang terus bernyanyi, dengan suaranya yang agak bising, sok paling bagus suaranya, tetapi semuanya adalah kotoran yang dibungkus dengan sok kritik atau kata-kata indah. Kemunafikan para pembenci ini sepertinya bisa diangkat ke ranah hukum. Sebagaimana rekan penulis Ricky Finando ketika saya bertanya kepadanya, mengatakan bahwa yang banyak diterapkan dalam prakteknya untuk kasus-kasus serupa yang dilakukan di medsos, pasal 27 ayat 3 dan atau 28 ayat 2, Undang-Undang ITE dan banyak yang inkrah sampai Mahkamah Agung. Akan tetapi Pak Jokowi santai menanggapi para barisan sakit hati ini. Bagi Pak Jokowi, bekerja adalah jawaban terbaik dari semua tuduhan-tuduhan dungu itu. Bekerja atau tidak bekerja tetap disalahkan. Ia lebih baik bekerja biar mereka makin sakit hati ketika melihat keberhasilan dan menyelesaikan tugas dengan sangat bagus. Dan mungkin bisa dipahami kenapa Dr. Tifa begitu. Barangkali dia tidak pernah merasa puas dengan hidupnya. Oh no, oh yes. Semua apa yang telah diraihnya tidak merasakan kebahagiaan, tidak merasa nyaman dan benar-benar tidak merasa hidup. Maka dengan melakukan cara-cara itu, ia merasa dapat perhatian dari teman-temannya atau merasa eksis. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Anies kena bumerang, bela buruh, sekarang kena hajar buruh, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ibarat kalian pelihara sesuatu yang tidak bermanfaat, lama-lama sesuatu itu akan menyerang balik kalian. Itulah Anies, sok keberpihakan tanpa batas, sok berpihak tanpa melihat efek samping, semata-mata karena sudah diputarkan oleh nafsu dan ambisi politik. Salah satunya sok merangkul buruh.
Perangkul sih boleh aja, tapi kalau sampai beri angin dan panggung, Anies yang bakal kena getah sendiri. Ini berawal dari tuntutan kenaikan upah yang diminta oleh para buruh. Demo ini sejatinya kerap terjadi tiap tahun. Tiap tahun teriak minta naikkan upah. Perusahaan yang tidak sanggup bayar memilih hengkang atau ajukan pilot. Buruh teriak lagi, pemerintah tidak becus sediakan lapangan kerja. Pada November lalu, Anies awalnya menetapkan UMP DKI 2022 sebesar Rp4.453.935 atau hanya naik Rp37.749 dibandingkan tahun sebelumnya dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Serikat buruh unjuk rasa di depan kantor Anies di Balai Kota DKI menuntut kenaikan UMP yang lebih gede. Anies menemui masa buruh, lalu merevisi UMP DKI Jakarta 2022 menjadi Rp4.441.854 atau naik 5,1%. Keputusan Anies itu memuaskan bagi para buruh, tapi tidak diterima oleh para pengusaha. Mereka gugat Anies ke PT UN. Hasilnya, Majelis Hakim PT UN mengabulkan gugatan tersebut dan hukum Anies untuk menurunkan lagi besar UMP DKI. Buruh pun masih belum puas. Mereka yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPI pun kembali menuntut Anies untuk mengajukan banding atas putusan PT UN itu. Jika Anies tidak ajukan banding, maka buruh kembali akan turun ke jalan untuk mendemo Anies. KSPI meminta Gubernur Anies melakukan perlawanan banding terhadap putusan PT UN, kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya. Bila mana Gubernur Anies tidak melakukan banding, maka kaum buruh akan melakukan aksi besar-besaran, katanya lagi. Said Iqbal meminta Anies untuk tidak menjalankan putusan PT UN untuk sementara. Dia mau Anies tetap berlakukan kenaikan UMP yang sebesar 5,1%. Alasannya konyol, yaitu tidak boleh ada penurunan upah di tengah jalan. Buruh seenak jidat, dikasih hati minta jantung, dikasih angin malah melempar badai, dimanja, jadi liar dan bertindak sesuka hati, seolah sudah seperti penguasa perusahaan. Kalau naik upah boleh kapanpun, tapi kalau turun upah harus cari tanggal baik. Pret, bikin saja perusahaan sendiri, lalu gaji diri sendiri seenak jidat. Sebesar yang mereka mau, kayak ACT yang dengan gampang menggaji petinggi sampai ratusan juta rupiah sebulan. Anies juga sama saja, bikin kebijakan selalu tidak pakai logika. Katanya cerdas, berwawasan, pendidikan di luar negeri, tapi logika selalu amburadul. Bikin kebijakan kerap melanggar aturan lain. Takut dengan buruh? Atau mau sok keberpihakan? Makan tuh tuntutan buruh. Sekarang kena hajar oleh bumerang sendiri. Kalau sedari awal tidak digubris, pasti masalah tidak akan serumit ini. Gara-gara memenuhi tuntutan buruh, ekspektasi mereka jadi ketinggian. Dan ketika upah terpaksa kembali diturunkan, mereka ancam akan demo Anies jika tidak diajukan banding. Anies sekarang jadi pion para buruh. Anies sebenarnya jago cuek. Anies jago berkelit dan mencari celah untuk melarikan diri jika ada masalah. Saat di demo buruh, kenapa dia mau temui mereka? Sudah pasti karena mau jadi pahlawan kesiangan kan? Terbukti dari sembarangan membuat kebijakan. Sembarangan naikkan besaran UMP, makan aja tuh buruh. Kena demo, ketakutan, Anies mungkin ajukan banding. Bandingnya sudah pasti ditolak kalau mengacu pada undang-undang. Anies pasti didemo lagi, entah sampai berapa jilid. Lebih baik Anies memikirkan bagaimana menata alasan yang lebih enak didengar agar buruh jadi jinak. Atau minta tolong pada Wagub DKI agar bersedia jadi tameng penghalau buruh. Kebijakan yang manis memang terasa enak dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang akan banyak memakan korban termasuk pembuat kebijakan itu. Cari simpati kok pakai tabrak aturan, pemimpin macam apa itu? Bikin gaduh pula. Bagaimana menurut Anda?